Sebagai faedah, maka kita akan sebutkan makna-makna khusus tersebut sesuai dengan disiplin ilmu. 6. Yang pertama, makna sunnah menurut ulama hadis, ya, menurut ilmu hadis. Makna sunnah menurut ulama hadis adalah kullu ma ukhidha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin au hammin, yaitu semua yang berasal dari Nabi, baik itu ucapannya. Ini pertama, ucapannya. Yang kedua, baik itu perbuatannya. Yang ketiga, baik itu penetapannya. Yang keempat, baik itu berupa sifat yang berbentuk akhlak, ya, au sifatin khalqiyah, yang berbentuk akhlak, au khuluqiyah, atau sifat fisiknya, sifat tubuhnya, au hammin, atau keinginan. Ini sunnah menurut siapa? Ahlul hadis. Segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, baik apa? Perkataannya, terus perbuatannya, penetapannya, sifat akhlaknya, dan sifat fisiknya atau keinginan. Iya. Kita contohkan satu persatu. Yang pertama adalah qaulin, yaitu dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sabda, perkataan Nabi, maka itu adalah sunnah menurut ulama ahli hadis. Seperti sabda beliau, innamal a'malu binniyat. Semua hadis arba'in an-nawawiyah yang kita pelajari, maka itu berkaitan dengan sunnah al-qauliyah, sunnah yang berkaitan dengan ucapan Nabi. Al-fi'l, perbuatan, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya beliau pernah mengerjakan sholat di atas semimbar. Kemudian Utsman bin Affan menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW sholat di atas semimbar. Diperhatikan oleh para sahabat, yang mana Nabi tidak mengucapkan, tapi mencontohkan. Dia praktekkan dengan anggota badannya, maka itu disebut namanya sunnah apa? Fi'liyah. Sunnah fi'liyah, perbuatan. Hajinya Nabi SAW, beliau tawaf 7 putaran, beliau sa'i, maka itu namanya sunnah fi'liyah. Atau juga takririyah, sunnah takrir. Takrir artinya penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang penetapannya itu didasari karena sukutin Nabi, Rasulullah diam, ya. Jadi penetapan Nabi maknanya Rasulullah diam, tidak menghukumi. Maksud dari tidak menghukumi, tidak melarang dan juga tidak memerintahkan. Perhatikan, tidak melarang dan juga tidak memerintahkan, maka ini disebut namanya sunnah takririyah. Dan ini juga termasuk perbuatan yang boleh kita lakukan, bukan hanya boleh tapi dianjurkan, ya. Seperti misalnya tentang apa namanya itu, perbuatan Bilal yang beliau selalu mengerjakan sholat 2 rakaat selesai berwudu, ya. Nabi SAW bahkan dalam hadis tersebut menyetujui
maka itu menjadi perkara sunnah, artinya bisa kita amalkan. Ya. Nah, kemudian juga yang menunjukkan penetapan Nabi hukumnya boleh, seperti yang terjadi, ya, yaitu ketika Khalid bin Walid pernah memakan daging dob. Dob itu sejenis hewan yang ada di padang pasir yang bentuknya seperti biawak, tapi dia bukan biawak karena makannya berbeda. Nah, ketika Khalid bin Walid memakan dob, Nabi SAW disuguhkan, tapi Nabi tidak memakannya, dan Nabi diam apa yang dilakukan oleh Khalid. Maka ini menjadi sunnah takririyah yang menunjukkan bahwa makan binatang dob itu diperbolehkan. Ya, dob itu sekali lagi sejenis binatang yang hidup di padang pasir. Tidak bisa kita terjemahkan biawak. Kalau biawak hukumnya adalah haram, ya, karena dia memakan bangkai dan juga termasuk binatang buas. Ini contoh takririyah. Atau tadi yang keempat apa? Sifatin khalqiyah. Itu sifat yang berbentuk akhlak. Seperti sering disebutkan, Rasulullah adalah seorang yang pemberani, lemah lembut, jujur, memiliki sifat kasih sayang, tawadu kepada istri-istrinya, tawadu kepada sahabat-sahabat yang lain. Walaupun beliau adalah orang yang telah dijamin masuk dalam surga, seorang yang fatonah, cerdas, tetapi disebutkan bahwasanya beliau tetap tawadu. Di antara bentuk tawadunya beliau tidak mengedepankan egonya, tidak mengedepankan pendapatnya, tapi beliau selalu melakukan musyawarah. Dan ketika pendapat beliau itu tidak dijalankan, maka beliau tidak sakit hati. Seperti misalnya pada peristiwa perang Uhud, di mana beliau berpendapat tetap bertahan di Madinah, tapi sahabat-sahabat yang lain beda. Mereka mengatakan kita harus menghadapinya, keluar dari Madinah, menyambut musuh. Ternyata pendapat yang diambil adalah pendapatnya para sahabat. Nabi SAW pendapatnya ditinggalkan. Ya, ini menunjukkan beliau adalah orang yang tawadhu. Ini contoh sifat khalqiyah, akhlaknya. Kemudian ada lagi sifat khuluqiyah, fisiknya. Seperti misalnya Anas bin Malik pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsana wajhan, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling bagus rupanya, ya, orang yang paling banyak jenggotnya. Berarti disebut namanya sifat apa? Sifat fisiknya. Iya. Atau yang terakhir adalah ham, yaitu keinginan beliau. Seperti banyak kita dapati beliau ingin membakar rumah orang-orang yang enggan melaksanakan sholat berjamaah, maka itu menjadi perkara sunnah. Ini yang pertama, makna sunnah secara khusus menurut siapa? Ahlul hadis. Segala sesuatu yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.